Halo, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 19 Mei 2023, hari biasa Pekan Paskah ke-6. Saudaraku, marilah kita di pagi hari ini mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan kita yang selalu memberkati kita. Dan marilah kita awali juga pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai dengan 18 dan Injil Yohanes 16 ayat 20 sampai dengan 23a. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau diperhatikan saudara di dalam kehidupan kita ini sebagai minoritas di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas, kita sering mendapat gesekan saudara, tekanan-tekanan, intimidasi, bahkan penganiayaan. Tidak sedikit dari 3 ketakutan, menangis, meratapi apa yang dialami. Ratapan dan tangisan yang kita alami ini direspon oleh Sang Junjungan kita, Yesus Kristus, dengan berkata seperti yang disampaikan kepada muridnya menjelang perpisahannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Oh, haleluya. Yohanes 16 ayat 20. Saudaraku yang terkasih, Yesus sampaikan ini karena dia memahami apa yang akan dihadapi para murid setelah dia tak ada lagi di dunia. Dunia yang membenci akan dirinya juga akan membenci pengikut-pengikutnya, saudara. Mereka akan menganiaya kita, mengintimidasi kita, hingga gereja-gereja dibakar, saudara. Mereka melakukan dengan penuh kegembiraan karena kemenangan mereka. Apakah kita gentar dan takut menghadapi itu semua, saudara? Apakah dengan ketakutan kita juga takut identitas kita dikenal? Dalam ketakutan, apakah kita bersungut-sungut kepada Allah? Di manakah Allah itu? Di manakah Tuhan Allah? Kita sering seperti Gideon, meragukan penyertaan Tuhan, saudara. Setiap kita mengalami kesulitan, permasalahan hidup, entah masalah apapun, saudara, namun tak terselesaikan, kita bertanya, di mana Tuhan? Waktu itu Gideon menghadapi kesulitan yang pelik, menghadapi bangsa yang sudah mendukai Tuhan Allah. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Inilah yang sering kita lakukan, bersungut-sungut seolah-olah Tuhan tak berpihak kepada kita, saudara. Tuhan tak peduli. Di manakah Tuhan Allah? Tuhan Sang Junjungan kita, Yesus Kristus, menghibur kita semua untuk jangan takut dan gentar, saudara. Kedukaan yang kita alami akan segera berganti dengan sukacita. Ini digambarkan Yesus Tuhan kita dengan penderitaan seorang ibu yang melahirkan. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Yohanes 16 ayat 21. Saudaraku, kita melihat bagaimana menderitanya seorang ibu, saudara, saat melahirkan dalam proses alami, tetapi penderitaannya akan terbayar setelah kelahiran sang bayi dengan penuh sukacita yang tak dapat dilukiskan, saudara. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Yohanes 16 ayat 22.
Duka cita yang dimaksud tentunya saudara, duka cita karena ingin kita mengiringi Tuhan. Seperti yang pernah saya share, di mana saya disiksa, ditinju, dan ditempelkan dengan api rokok di pipis saudara. Dalam keadaan mata tertutup, di mana saya diminta untuk menyangkal Yesus. Dan maaf, mengencingi Alkitab. Sakit saudara, perih rasanya. Saya pun meratapi penderitaan saya dengan menangis. Tapi saya masih tetap bertahan berkat pimpinan Roh Kudus. Dengan caranya saudara, saya bisa terbebaskan dikala mereka yang menyiksa saya tertidur. Ikatan yang ada terlepas dengan begitu saja. Haleluya, puji Tuhan. Begitulah kuasa Roh Kudus. Perenungan hari ini saudara mau menyampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus telah mengingatkan kepada kita apa yang akan terjadi sebagai pengikut-pengikutnya. Tapi janganlah kita menjadi gentar, takut saudara. Tetaplah berdiri tegak, setia dan taat kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan selalu berpegang pada firman-Nya. Maka kita selalu di dalam perlindungannya. Mau selalu mendengar Dia dan melakukan apa yang disampaikan untuk mengikuti Dia. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kita sebagai orang minoritas saudara, janganlah kita gentar dan takut menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Kita mau selalu bersaksi akan Dia yang adalah Tuhan, yang telah wafat di atas kayu salib, bangkit di hari ketiga, dan naik ke surga. Tuhan Yesus, kami menyadari sebagai orang minoritas, kami sering takut menunjukkan identitas kami sebagai pengikut-Mu. Kami takut dengan apa yang sering terjadi, penganiayaan, penindasan, intimidasi dari pihak mayoritas. Kami sadar ya Tuhan, sekarang Engkau telah menyertai kami sekalipun dalam kesulitan. Biarlah Roh Kudus yang telah Kau utus bagi kami dapat memimpin dan membimbing kami, agar kami dimampukan untuk hidup bermasyarakat walau sebagai orang-orang minoritas. Biarlah dalam minoritas kami dimampukan untuk menjadi terang dan garam di antara mereka, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.